Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai kemiskinan, kesenjangan, dan kemajuan sosial yang beranggotakan Farid Arfan, Lazuardi Irham, Mutia Syafriani, dan Putri Aulia. Untuk materi pertama mengenai kemiskinan dan kesenjangan akan dibacakan oleh Farid. Kepada Farid dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan dan kesenjangan. Pemerataan dan keadilan sosial secara umum telah menjadi tujuan utama dari pemerintah Orde Baru, seperti yang tertuang dalam trilogi pembangunan. Setelah tahap stabilitas, kini pemerataan mendapatkan perhatian utama dalam setiap repelita dan ditegaskan oleh pernyataan presiden dan pernyataan-pernyataan resmi lainnya. Para akademisi, ahli statistik di BPS dan pemerintah mendefinisikan dan menganalisis kemiskinan sebagai individu yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, distribusi diukur dengan berbagai macam indeks ketimpangan. Kecenderungan yang terjadi dalam kemiskinan dan pemerataan juga menarik untuk dianalisis. Catatan Indonesia dalam pengurangan tingkat kemiskinan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Kemajuan yang dicapai oleh Indonesia tersebut dipuji oleh Bank Dunia dan memiliki posisi terpandang di wilayah Asia Timur. Dalam dekade pertama pemerintahan sebelum revolusi hijau dan adanya dampak akibat pengeluaran dana dari bom minyak, analisis permasalahan difokuskan pada daerah pedesaan, khususnya Jawa, di mana terdapat hasil penelitian yang rinci menunjukkan situasi yang parah. Tahun 1978 terdapat risiko kenaikan yang kecil dalam risiko gini. Tabel bisa dilihat pada tabel 10.1. Pada puncak bom minyak kemudian diikuti dengan penurunan hingga kembali merata selama 1980-an. Cerita keberhasilan dia tampaknya dimulai pada akhir 1970-an. Sebagai kritik terhadap dekade pertama pemerintah Orde Baru mengakui adanya peningkatan output yang berarti. Tetapi mereka mengatakan bahwa distribusi menjadi lebih buruk dan kemiskinan hanya berkurang sedikit. Pada dekade pertama Orde Baru, perhatian pemerintah difokuskan pada pemulihan dan stabilitas ekonomi serta rehabilitas dalam prasarana fisik. Periode ini juga merupakan saat terjadinya perubahan teknologi yang pesat, karena teknologi tradisional mulai hilang dalam lingkungan ekonomi bersifat liberal. Faktor-faktor apakah yang dapat menjelaskan catatan keberhasilan Indonesia atas perbaikan distribusi dan pengurangan kemiskinan sejak 1966, sementara tidak ada hasil kuantitatif empiris yang tepat. Sedikitnya terdapat 3 pertanyaan yang sangat penting, yaitu pertama, warisan sejarah berupa situasi semula yang baik. Pada pertengahan 1960-an, tidak terdapat konsentrasi yang besar dari kekayaan pribadi, baik dalam sektor industri maupun pertanian. Akibatnya, kekuasaan tertinggi bidang ekonomi tahun 1965 hampir seluruhnya berada di tengah pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia tidak seperti negara-negara Amerika Latin dan tetangga dekat seperti Filipina dan Malaysia, dengan konsentrasi yang besar pada kekayaan pertanian dan swasta. Kedua adalah bahwa arah pembangunan Indonesia kondusif untuk mendapatkan hasil yang merata, setidaknya dalam 2 hal penting. Kuatnya kinerja sektor beras merupakan satu di antaranya. Tanaman pangan merupakan sektor yang cenderung dihubungkan dengan distribusi, pendapatan, serta kekayaan yang lebih merata berkat penggunaan teknologi, jenis tanaman, dan keunggulan petani kecil. Dan yang ketiga adalah kebijakan publik. Pemerintah banyak mendapatkan kritikan karena perhatian yang kecil terhadap masalah kemiskinan dan pemerataan. Kritik-kritik datang dari berbagai arah yang berbeda. Salah satunya terkait kelompok yang memiliki kekuatan politik yang besar, banyak diberi kemudahan dan berbagai penghasilan tambahan sangat menyolok.
Di sisi yang lain, kelompok miskin yang dengan kekuatan politik yang kecil kadang mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti penggusuran tanah dan pemindahan petani dari sawahnya. Data kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama 1 dekade terakhir. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 1,6% dan mengalami sedikit penurunan menjadi 1,5% di tahun 2015. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada 2016, di mana angka kemiskinan turun menjadi 1,1%. Memasuki tahun 2017, tingkat kemiskinan kembali menurun hingga mencapai 0,7%. Dan angka ini bertahan hingga tahun 2018. Pada tahun 2019, terjadi penurunan kembali menjadi 0,5%. Selanjutnya di tahun 2020 dan 2021, tingkat kemiskinan berada di angka 0,4%, yang menunjukkan kestabilan selama 2 tahun berturut-turut. Penurunan terakhir terjadi pada tahun 2022, di mana angka kemiskinan mencapai 0,3% dan tetap stabil di angka yang sama hingga tahun 2023. Data ini mengabarkan keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, di mana dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi penurunan sebesar 1,3% dari kondisi awal. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Farid. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai standar gizi akan dibacakan oleh Lazardi. Kepada Lazardi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu standar gizi. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami masalah kekurangan gizi dan kelaparan, terutama di Jawa dan Nusa Tenggara, di mana sekitar 70% penduduknya mengalami masalah gizi. Situasi ini membaik setelah adanya peningkatan produksi pangan yang meningkatkan konsumsi gizi masyarakat sejak 1960 hingga 1980-an. Konsumsi kalori dan protein per kapita meningkat secara konsisten, menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan. Perubahan pola konsumsi juga mengindikasikan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan produksi padi yang meningkat drastis pada dekade itu. Tabel di atas menunjukkan tren ketersediaan kalori dan protein harian per kapita di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya pada tahun 1961 hingga 1990-an. Selama periode tersebut, terdapat peningkatan signifikan pada ketersediaan kalori dan protein di Indonesia, meskipun masih di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Di sisi lain, konsumsi makanan pokok yang lebih murah seperti ketela pohon dan ubi jalar menurun sejak akhir 1960-an. Seiring dengan meningkatnya konsumsi padi dan produk peternakan, peningkatan konsumsi kalori ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru, yang juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, masalah gizi masih ada terutama di wilayah-wilayah miskin di luar Jawa. Meskipun terdapat kemajuan, konsumsi protein di wilayah tertentu masih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Baiklah, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai kecenderungan dalam upah akan dibacakan oleh saya sendiri. Tren upah di Indonesia selama periode Orde Baru mencerminkan kesejahteraan ekonomi. Meskipun terbatas oleh data yang hanya mencakup sekitar 40%, angkatan kerja relatif upah tetap, serta sektor informal dan pertanian yang sulit tercakup. Upah real dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pergeseran sektor pekerjaan, keterampilan, jam kerja, dan masa kerja. Pada masa surplus tenaga kerja, upah real diperkirakan tidak akan meningkat dalam waktu dekat. Kenaikan upah secara luas baru akan terjadi setelah pasar tenaga kerja mulai mengetat, yang mungkin memakan waktu beberapa dekade. Meskipun ada eksploitasi tenaga kerja, data upah yang digunakan dengan hati-hati tetap memberikan gambaran parsial mengenai kesejahteraan ekonomi, terutama untuk kelompok miskin jika ada kondisi kerja. Pada tahun 1970-an, terdapat perubahan upah real yang signifikan, terutama untuk pegawai negeri berkat dukungan fiskal pemerintah. Meskipun kenaikan di sektor relatif kecil, sektor perkebunan mengalami lonjakan upah terbesar antara
antara 1978 hingga 1983. Sementara sektor pegawai negeri memiliki kenaikan lebih kecil karena kebijakan fiskal yang hati-hati selama booming minyak kedua. Pada tahun 1980-an, sektor konstruksi dan tekstil mengalami penurunan upah, sedangkan sektor manufaktur tetap stabil. Secara keseluruhan, upah di sektor industri, pengolahan tekstil, dan pegawai negeri menunjukkan pertumbuhan tahunan tinggi. Sementara sektor pertanian dan konstruksi lebih rendah. Tren ini mencerminkan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang relatif rendah pada masa tersebut. Meski beberapa sektor seperti pertanian dan konstruksi menunjukkan stagnasi atau penurunan upah. Internasionalisasi ekonomi Indonesia yang berkembang pesat turut mempengaruhi tenaga kerja. Ekspansi orientasi ekspor meningkatkan permintaan tenaga kerja, namun juga memperkenalkan persaingan global dengan negara-negara berupa rendah seperti Cina dan Vietnam. Selain itu, keberadaan pekerja migran Indonesia terutama di Malaysia meningkatkan permintaan tenaga kerja domestik dan pengembangan keterampilan, serta memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk remitansi. Regulasi ketenagakerjaan, meskipun masih longgar dengan penegakan hukum yang sporadis, juga berperan dalam pengaturan upah, terutama di sektor publik. Pada awal 1990-an, kebijakan upah minimum diperkenalkan untuk merespon ketimpangan sosial dan ekonomi, dengan kenaikan upah yang signifikan di beberapa wilayah seperti Jabodetabek. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kondisi sosial, dalam fase surplus tenaga kerja, yang lebih penting adalah peningkatan jumlah pekerjaan, bukan hanya kenaikan upah. Kebijakan upah minimum yang terlalu cepat berisiko menghalangi investasi dan mendorong adopsi teknologi yang lebih padat modal. Selanjutnya, untuk materi pendidikan dan kesehatan akan dibacakan oleh Putri Aulia. Kepada Putri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini sangat penting sebagai bentuk perwujudan nyata dari peningkatan taraf hidup ataupun karena sifat interaktif yang dibawa, yaitu dengan adanya tingkat pendidikan yang lebih baik, cenderung memiliki peran untuk memajukan tingkat kesehatan dan juga gizi. Begitu seterusnya. Tingkat pendidikan dan kesehatan umumnya meningkat secara bersamaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, namun dibutuhkan juga peran besar pemerintah dalam pemerataan dan efisiensi. Seperti tingkat pendidikan dan kesehatan dasar mempunyai kecenderungan pengembalian investasi yang tinggi dengan manfaat sosial bagi pihak miskin. Tingkat pendidikan dapat kita lihat pada gambar di samping ini memberikan gambaran hasil pada masa Orde Baru. Rasio tingkat pendaftaran naik untuk semua kelompok umur sejak tahun 1971, terutama pada kelompok umur yang termuda dan tertua. Tingkat buta huruf berdasarkan kelompok umur menurun drastis pada tahun 1971 dan bahkan pada tahun 1980, sehingga 2 tahun tersebut untuk kelompok umur 15-24 menurun lebih dari 2 kali lipat dibandingkan generasi orang tuanya. Tahun 1990, kemajuan tingkat pendidikan di bawah Orde Baru mulai mempengaruhi semua kelompok umur. Tingkat buta huruf Indonesia lebih rendah dari Malaysia, namun lebih tinggi daripada negara Korea, Filipina, dan Thailand. Indonesia tampak membelanjakan hanya sedikit dari sektor pendidikan dibandingkan negara lainnya. Hanya sepertiga pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah pada sektor pendidikan. Selain itu, pendidikan Indonesia tampaknya mendapatkan prioritas yang rendah pada tahun 1990 jika dibandingkan tahun 1975. Sebaliknya, di negara-negara lain, persentase ini naik atau setidaknya tetap selama periode tersebut. Pada tingkat kesehatan, menunjukkan peningkatan yang lambat dikarenakan pengeluaran pemerintah tidak terfokus secara efektif, terutama pada kaum miskin dan daerah pedesaan. Namun, indikator kesehatan meningkat, walaupun tidak lebih cepat daripada yang diharapkan. Dari indikator umum yang sering dipakai dalam menentukan peningkatan kesehatan, tingkat kematian bayi mengalami penurunan secara bertahap sepanjang akhir 1970-an, diikuti dengan penurunan tajam selama 5 tahun berikutnya. Walaupun begitu, masih adanya ketidakseimbangan regional yang parah pada beberapa provinsi miskin seperti Nusa
Tengah mencatat 2 kali rata-rata nasional. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan membentuk 3 faktor tambahan. Yang pertama, penurunan pengeluaran dalam kesehatan masyarakat 1980-an. Yang kedua, keterlambatan pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesehatan preventif. Yang ketiga, anggaran kesehatan tidak ditargetkan dengan baik. Agenda kebijakan untuk kesehatan dan pendidikan merupakan hal yang sangat besar dan penting. Dibutuhkan pendanaan negara yang lebih banyak. Dibutuhkan juga perhatian dalam obat-obatan, khususnya di daerah perdesaan. Masalah tingkat kematian bayi ditangani dengan serius. Juga cakupan yang lebih efektif danaan negara, khususnya sistem yang didasarkan pada kebutuhan dalam menentukan biaya rumah sakit umum. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami mengenai kemiskinan, kesenjangan, dan kemajuan sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.